Oke. Sambil nunggu yang lain, tadi baru sampai sini ya. Ya, kalau dari sini berarti kira-kira akan dapat rumus V-nya sama dengan apa nih ya? Jadi kalau kita substitusikan yang ini, nanti dapatnya gamma ya berarti kan. Gamma kali P. P-nya itu adalah tadi rho RT per M. RT. R kali T per MR. Tadi ini per rho juga. Jadi rho-nya bisa diganti. Tinggal apa? P sama dengan Gamma RT per MR. Akar gamma RT per MR. Nah, dari sini kita lihat nih. Tadi ada dua nilai angka 2,5 dari mana? Nah, dari perhitungan ini. Jadi bergantung ke variabel apa saja kalau cepat lambat bunyi pada gas, suhu, ya. Yang kedua, MR-nya. Makanya tadi ketika yang di video tadi ada yang menghirup helium dan hexafluorida itu menghasilkan cepat lambat bunyi yang berbeda. Kenapa? Karena MR-nya yang berbeda. Jadi kalau misalkan tadi menghirup helium itu dia jadi cepat lambat bunyinya itu lebih cepat karena MR helium itu kecil ya. Kalau hexafluorida itu lebih besar dibandingkan dengan helium, sehingga ketika dihirup nanti menghasilkan cepat lambat bunyi yang berbeda, yang lebih cepat kalau MR-nya kecil kayak gitu. Ya, jadi lambda-nya ini konstanta Laplace, R-nya tetapan gas, terangannya ya. R-nya tetapan gas. Kalau T-nya suhu ya. Suhunya harus dalam Kelvin. MR itu kalau di fisika disebutnya massa molekul. Atau ini tuh MR lah, molekul relatif kalau kalian mungkin. Itu untuk gas. Jadi kalau gas itu yang mempengaruhinya MR-nya. Jadi hati-hati dengan MR-nya. Jadi kalau misalkan ada dua buah gas pada suhu yang sama dibandingkan, mana yang akan lebih cepat, lihat aja MR-nya. Mana yang MR-nya lebih besar, itu kecepatannya lebih kecil gitu kan, karena berbanding terbalik. Jadi lihat MR-nya, massa molekulnya atau molekul relatifnya kalau untuk gas. Nah, kalau di udara biasa, waktu itu ada pertanyaan Tessa. Nah, apakah suhunya mempengaruhi? Itu pasti mempengaruhi juga. Jadi suhunya itu kan, lihat kalau suhunya makin tinggi, kecepatan udaranya juga makin tinggi. Kecepatan bunyinya juga sama, makin tinggi juga. Jadi mempengaruhi suhunya juga ya. Nah, tetapi hati-hati, udara dengan gas itu beda. Jadi kalau misalkan gas itu yang kita maksud gas berarti kan murni kayak tadi satu gasnya. Kalau helium aja, hexafluorida, oksigen aja. Nah, tapi kalau udara itu kan udah terdiri dari beberapa gas gitu. Udara yang biasa sendiri paling banyak apa di udara kita ini? Berapa? Paling banyak apa komposisinya? Nitrogen, Bro. Nitrogen ya. Nah, nitrogen. Tapi bukan hanya nitrogen kan? Ada nitrogen, ada oksigen, ada yang lainnya. Nah, sehingga kalau misalkan begitu, kalau di udara sendiri, apa faktor yang mempengaruhinya? Kan MR-nya banyak itu kalau misalkan dimasukkan ke sini. Padahal udara itu kan terdiri dari beberapa gas. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, nanti khusus untuk di udara, nah ini laju gelombang bunyi di udara. Jadi, kalau kita substitusikan di udara, nanti kita dapat MR-nya ini untuk yang udara ini nilainya 29 kali 10 pangkat minus 3 ini kan. 29 kali 10 pangkat minus 3 kg per mol dan gamanya 1,4. Maka kalau disubstitusikan nilai ini dan R-nya yang ini 8,314, kita akan memperoleh nilai ini
Di V-nya sama dengan 331 akar T per 273 Kelvin. Kita dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang ini. Jadi udah diketahui nilai MR udara, gamanya. Nanti kalau disubstitusikan, khusus untuk udara itu, faktor yang mempengaruhinya yaitu hanya suhu. Jadi suhunya yang mempengaruhi. Makanya kalau soal-soal di Giancoli, biasanya kalau yang terkait dengan cepat rambat bunyi itu dikasih tahu suhunya. Suhunya misalkan 20 derajat. Suhunya sekian derajat itu. Celcius biasanya kalau di Giancoli. Nah, kalau di buku lain mungkin ada yang dalam Kelvin. Hati-hati dua persamaan ini, ada persamaan yang atas itu suhunya dalam bentuk Kelvin, sedangkan yang bawah ini suhunya dalam Celcius. Ya, sehingga kalau di Giancoli biasanya dikasih tahu suhunya pada saat 20 derajat Celcius, biasanya pada umumnya pakai itu kalau di Giancoli. Sehingga kalau misalkan T-nya 20 derajat Celcius, ini akan sama dengan berapa nih? 331 tambah 12 ya. Jadi, nah biasanya ini. Kalau Giancoli pakainya 343 meter per detik biasanya. Ya. Nah, dapat persamaan yang bawah ini dari mana? Ya tinggal dimasukkan aja ke atas ini kan. Ini kalau misalkan kenapa jadi begini rumusnya? Ini kan sebenarnya dari yang atas ini. Kalau dimasukkan V sama dengan 331 akar T-nya itu adalah T derajat Celcius tambah 273 per 273 kayak gitu. Atau sama dengan 331 akar TC per 273 tambah 273 tambah 1 lah ya. Terus dimasukkan ke dalam lagi 300, berarti P-nya sama dengan ini kali ini 331 kuadrat TC per 273 tambah 331 kuadrat. Nah, coba ini tugas Tessa, cari sampai dapat persamaan kayak gini. Karena coba kalau misalkan dimasukkan ke sini, coba hitung aja pakai kalkulator nih. Kalau suhunya 20 derajat Celcius misalkan, coba. Berarti 20 derajat Celcius berapa Kelvin? 293 ya? 293 Pak. Berarti V-nya kalau saya pakai rumus yang ini aja, berarti V sama dengan 331 akar 293 per 273. Nah, pakai kalkulator lah. Ini pakai ini berapa kali 331? Pasti nilainya mendekati ini. Ya Pak. Sama? Mendekati kan? Mendekati Pak. Berapa? 34 berapa? 342,910 Ya. Pak. Ya. Sekitar segitulah mendekati ini. Jadi kecepatan bunyi hati-hati, bukan hanya rho yang mempengaruhinya. Kalau di zat padat sama zat cair itu bergantung dari modulus elastisitas dan rho-nya. Jadi harus dilihat juga modulus elastisitasnya. Walaupun pada umumnya tadi di zat padat itu paling tinggi kecepatannya. Kemudian untuk udara dan gas harus dibedakan. Kalau di udara saja itu hanya bergantung suhu. Sedangkan kalau di gas untuk suhu yang sama bergantungnya pada MR. Molekul relatif atau massa molekul. Nah, yang selanjutnya kalau kita lihat di sini misalkan nih. Jadi ini cepat rambat bunyi pada berbagai medium. Ya. Contoh di sini nih, besi sama aluminium. Ternyata di aluminium paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, ya kan? Aluminium paling tinggi kecepatannya. Nah, karena tadi selain rho-nya juga faktor E-nya ya. Tapi kalau dilihat di sini ini ternyata ya pada umumnya ya di gas, bukan di gas, di zat padat yang memiliki kecepatan paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi tidak semua ternyata. Itu kan ada gliserol, dia memiliki kecepatan bunyi yang lebih tinggi dibandingkan dengan
yang di zat padat sendiri kan kayak gitu. Oke. Nah, itu terkait dengan cepat lambat bunyi. Kemudian yang selanjutnya ada energi, daya dan intensitas gelombang bunyi. Nah, energi gelombang bunyi itu kan sumbernya dari getaran. Maka ya energinya energi getaran. Kita tahu di energi getaran itu kan energinya energi mekanik. Energi getaran tuh ya energinya energi mekanik. Energi mekanik yang besarnya itu E-nya sama dengan setengah KA kuadrat gitu kalau mekanik ya. Kalau potensial setengah KY. Energi kinetiknya setengah MP. Tapi energi mekaniknya setengah KA kuadrat. Berarti bergantung dari amplitudonya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk lain, karena K itu adalah M omega kuadrat, jadi bisa juga jadi begini. Setengah M omega kuadrat, omeganya juga karena K itu sama dengan M omega kuadrat, omega juga sama dengan 2VF, jadinya ini kali 4 V kuadrat F kuadrat A kuadrat. Jadi energinya itu bergantung juga pada frekuensi, pada amplitudo ya, atau pada periode juga ya, sama aja sih. Kalau frekuensinya berubah ya periodenya juga berubah. Itu energinya. Jadi energinya ini merupakan energi mekanik ya, karena sumbernya tadi dari getaran. Nah, kemudian kalau energinya kita amati tiap saat, maka disebutnya daya. Daya itu kan energi tiap waktu gitu, atau laju perubahan energi E per T. E per T sama dengan tadi energinya setengah KA kuadrat dibagi T, jadinya ini. Nah, kalau misalkan saya ninjau, ini ada sumber bunyi di sini. Nah, saya tinjau di suatu titik di sini. Maka bunyi yang sampai ke titik ini disebutnya intensitas. Jadi intensitas bunyi itu adalah energi bunyi setiap detik yang sampai di suatu tempat gitu. Nah, di suatu tempat, ingat bahwa bunyi itu merambatnya ke segala arah. Maka saya bilang di awal kemarin, kalau kita harus tahu bahwa ya bunyinya itu merambat ke segala arah. Karena merambat ke segala arah, berarti ini luasnya luas bola. Karena sama ke segala arah. Kayak gitu. Ini untuk intensitasnya. Nanti intensitas ini ada kaitannya dengan namanya taraf intensitas. Kemudian kalau misalkan ada dua buah titik, mau saya bandingkan bagaimana hubungan intensitasnya. Misalkan tadi ada sumber bunyi di sini. Nah, ini sumber bunyinya. Kemudian saya mau bandingkan satu di sini, pengamat satu nih misalkan. Satu lagi di sebelah sini. Ini jaraknya R2, sedangkan yang sebelah sini jaraknya R1. Maka bagaimana intensitas yang diterima oleh pengamat satu atau pendengar satu dengan pendengar dua, sama atau beda gitu. Nah, tentu intensitasnya tadi faktornya itu adalah jarak di sini, karena ini kan sumbernya sumber yang sama nih. Dari sumber yang sama kita bandingkan jaraknya seperti apa. Maka I1 per I2 sama dengan tadi kan P1 per 4 Pi R1 kuadrat per P2 ini 4 Pi R2 kuadrat. Nah, tapi karena di sini sumbernya sama, berarti P-nya, dayanya itu sama, energi yang ngalir tiap detiknya sama, sehingga P-nya itu dieliminasi. Sehingga tinggal ini 4 Pi-nya dieliminasi juga, tinggal apa nih? R2-nya naik ke atas, R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ini adalah perbandingan intensitasnya, atau yang inilah. Ini kalau satu sumber bunyi diamati dari titik yang berbeda. Nah, sekarang kalau ada dua sumber memiliki amplitudo yang berbeda, misalkan ini ada sumber satu, atau dayanya lah yang berbeda. Nah, kayak gini.
Ini sumber satu, sumber yang lainnya di bawah sini misalkan. Diamatinya oleh orang di sini. Jaraknya sama misalkan. Ini R, ini juga R gitu. Tapi yang ini dayanya P1, ini P2. Maka nanti perbandingan intensitas yang dirasakan oleh pengamat di sini, ini pendengar, akan merasakan bahwa intensitas 1 per intensitas 2 itu ya P1 per P2 gitu, karena jaraknya kan sama, jadi ini. P itu ada kaitannya dengan misalkan ini, yang beda itu volumenya, ini keras, yang ini biasa saja, itu tidak terlalu keras. Misalkan ini terkait dengan amplitudonya ya, kekerasan atau kenyaringan, ini nyaring sekali, ini biasa aja kenyaringan. Maka nanti kita tahu bahwa tadi daya itu sama dengan kan energi per waktu ya. Energinya sendiri adalah setengah KA kuadrat per T. Berarti kalau gitu, kalau amplitudonya beda, maka lihat I1 per I2, kita ganti P-nya dengan yang atas nih, P1 berarti setengah KA kuadrat per T, tapi karena yang membedakannya itu hanya amplitudonya saja, maka jadinya setengah KA1 kuadrat per T per setengah KA2 kuadrat per T. Sehingga setengah K-nya coret-coret, T-nya juga coret. Berarti I1 per I2-nya kita dapat A1 kuadrat per A2 kuadrat. Jadi untuk intensitas itu bisa dilihat pada jarak yang berbeda, bisa juga dari sumber yang berbeda. Ini nanti kita akan pakai di taraf intensitas ya. Karena waktunya sudah habis, jadi taraf intensitasnya tidak saya bahas sekarang. Oke, termasuk soalnya. Nanti saya share lah ini rekamannya. Karena untuk yang taraf intensitas nanti akan saya jelaskan di video itu aja. Ya, jadi nanti kalian lihat dari video, termasuk soalnya nanti saya bahas juga di sana. Ada soalnya seperti ini, sebenarnya saya udah sediakan soalnya sebenarnya di sini tuh ada soalnya kayak gini. Nah, soalnya masih gampang nih. Nah, nanti ini akan saya bahas soalnya ya. Selain di Giancoli juga banyak soalnya terkait dengan ini. Ini nanti saya bahasnya di video yang akan saya share, atau nanti mungkin video ataupun file. Seperti itu. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Ini masih ada 30 orang. Ya. Oke, terima kasih, saya akhiri ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Terima kasih, Pak. Pak. Pagi, Pak.